Halo Pak Herbert, apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya, eee, Rainer. Teman-teman, kali ini saya mau sharing mengenai, apa ya, kalau saya bisa katakan bagi yang ini, bagi yang membutuhkan kesuksesan, yang mencari kebahagiaan, yang mencari pekerjaan hebat, yang mencari uang yang bagus, penghasilan yang berlimpah. Mencari jati diri, mencari apapun dalam kehidupan, mencari apa ya, kita kan hidup itu ada banyak inilah, banyak problematika, permasalahan, banyak kesusahan, banyak apa, tantangan, ada sedih, ada senang, bahagia, nanti tahu-tahu ada kesukaran kayak gitu. Jadi yang saya mau share di sini cara kita menggapai, bagaimana cara kita menggapai semua yang kita inginkan, semua yang kita inginkan dengan sebaik-baiknya, bagaimana caranya. Jadi ada banyak cara, dan yang saya mau share ini begini teman-teman, saya ada pengalaman kalau kita bekerja di suatu perusahaan atau dengan siapapun, itu kita kan harus bisa mengatur waktu, kita harus bisa bekerja dengan baik. Bagaimana pertanyaannya? Jika kita tidak di perusahaan itu, ya, kita tidak sedang mendapatkan uang dari perusahaan. Kita harus berjuang mendapatkan uang sendiri. Kita harus berjuang untuk memiliki rezeki. Bagaimana caranya? Ini yang saya mau share teman-teman. Ah, anggap ya, anggap kita tidak di perusahaan itu dan kita memiliki kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang mana walaupun kita tidak di suatu perusahaan, tapi kita bisa mengatur, memanage, sama aja pekerjaan saat kita bekerja dengan orang. Tapi kita misalnya tidak bekerja dengan orang, ya, kita misalnya belum ada pekerjaan yang bagus, belum, kita harus masih berjuang mencari rezeki kayak gitu. Nah, kita manage saja, kita atur apa yang kita kerjakan setiap hari. Kita atur apa yang harus kita jalankan, apa yang hendak kita cita-citakan, apa yang hendak kita rancang, apa yang ingin kita capai. Itu kita atur. Misalnya, kita mau makan apa hari ini, kita belajar masak. Misal, kita mau mencari pekerjaan, ya kita coba apply. Misalnya belum dapat juga, kita lakukan. Misalnya, seperti saya buat YouTube atau enggak cari peluang. Itu salah satu mengatur. Misalnya oke, ada orang yang butuh apa dari segi bisnis, jadi cakupan lebar. Mau kita lah ada di suatu perusahaan atau enggak, jadi kita itu harus tetap adanya diri kita. Kita harus terus berjuang meraih apa yang kita inginkan. Misalnya ada yang temen nyari, oh saya nyari ini nih, barang ini, coba kita misalnya bisa kita kerjakan. Atau enggak kita lagi ada masalah keluarga pelik kayak gitu, oh dia demikian, misalnya apa, keluarga lah, suami istri atau apa, ada masalah apa kayak gitu kan, ya coba diselesaikan dengan baik kayak gitu. Tapi semua itu apa ya, menurut saya itu nggak ada habisnya. Semua itu belum tentu masalah selesai, belum tentu masalah akan berhenti, bisa terjadi masalah terus berdatangan. Makanya manajemennya itu, ya kita juga harus berdoa, kita harus juga berserah diri, harus pasrah, harus bisa belajar, harus bisa membaca. Mungkin kita harus menguasai ilmu baru, mungkin kita harus berlatih apa ya namanya, belajar komputer, belajar pemrograman, atau enggak kita apa, banyak hal-hal yang kita perlukan. Misalnya belajar bahasa Inggris, belajar apapun, coba kita lihat-lihat. Itu salah satu manajemen. Kita lihat apapun yang ada yang bisa kita temukan. Misalnya kita butuh komputer, kita coba cari komputer yang murah tapi spesifikasinya bagus. Jadi intinya itu kita itu harus selalu manage. Kita harus bisa mengatur hidup kita. Tidak usah kita itu misalkan ada di mana, di posisi apa, kita tidak perlu saat ini. Misal kita tidak di posisi direktur, kita bukan owner, pemilik perusahaan,
Misalnya kita bukan apa-apa, kita hanya seorang biasa yang sedang berjuang. Tidak apa teman-teman. Jadi menurut saya kita mau melakukan apapun, coba kita berpikir, kita berbicara yang baik sama orang. Kita harus punya hati yang murni, kita harus punya hati yang damai, yang tersenyum, yang berbahagia kayak gitu. Dan kesulitan apapun, misalnya kita suntuk, pikiran kita suntuk, kita pening gitu kayak gitu. Kalau misalnya kita tidak senyum, mungkin kita terasa stres. Ya, artinya apa? Mungkin terasa pikiran kita, kepala kita capek. Berarti kita harus senyum, kita harus merendahkan diri kita, harus senyum. Oh, nggak boleh mengkerang kayak gitu kan. Itu teman-teman. Kita atur aja. Misalnya kita harus istirahat siang, misalnya kita harus ketemu orang kemana, itu pengaturan. Coba teman-teman cari apa yang teman-teman bisa kerjakan untuk menjalankan kehidupan, mengusahakan kehidupan. Atau nanya ke teman, oh ada pekerjaan apa kayak gitu, bagi dong kayak gitu. Atau kita ikut perkumpulan, di situ kita akan kenal orang-orang baru, mereka melakukan apa, mungkin kita bisa melakukan yang dia kerjakan juga, atau bergabung dengan dia, atau kita bisa mengikuti suatu acara, mengikuti kegiatan yang menambah value nilai kita, sampai waktunya kita bisa mendapatkan yang kita butuhkan. Nanti kita berkembang jadi seperti yang talenta, misalnya kitab suci kayak gitu, ada talenta harus dikembangkan. Jangan kita talentanya itu mungkin hanya segini, kita belum seperti orang sebelah yang hebat kayak gitu, yang kaya raya, tapi kita pendam gitu. Kita kan nggak tahu, malah kita habis, malah kita jatuh. Tapi kalau kita ada sesuatu benih gitu ya, terus kita mau maju, kita kembangkan, kita usahakan, kita coba deh bicara sama orang, kita coba apapun yang kita gimana sih cara berkomunikasi, gimana sih cara berbicara di depan orang, gimana sih kita mendapatkan sesuatu, kita belajar, kita cari tahu, ya, hasilnya akan berbeda teman-teman. Jadi kita mengusahakan kehidupan dengan sebaik-baiknya, dengan yang kita bisa dari minim. Tidak perlu kita belum ada, kita harus merampok uang dulu dari orang lain, kita harus dikasihani orang dulu. Jadi kalau menurut saya kita atur, gak mungkin ya kalau kita itu minta-minta sama orang itu mengatur kita sebagai manajer yang baik. Misal kita mau menjadi orang direktur, menjadi orang hebat, menjadi pemilik perusahaan, menjadi apapun gitu, gak mungkin lah ngemis-ngemis, minta dong uang, minta dong kita. Enggak teman-teman. Jadi dari kita nggak punya, dari kita butuh sesuatu, ya jadi kita usahakan itu, nggak apa-apa. Nanti kalau kita makin hebat, makin kaya, makin bisa punya rezeki bagus, kita akan melihat masa lalu itu dengan senyum, terus dengan senyum bersyukur, dan kita bisa membantu orang. Kemudian kita menjadi orang yang lebih kreatif, menjadi orang yang lebih bisa berpikir dengan tenang, menjadi orang yang lebih berbahagia. Syukuri semuanya yang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang terjadi. Intinya dengan keadaan kita apapun, tidak perlu kita harus colong uang, harus mencuri gitu, harus didapat rezeki dulu. Enggak, tapi semuanya akan berjalan, dicukupkan, diproses. Kita akan dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kita seiring waktu, seiring perjalanan yang kita jalankan dalam kehidupan ini, tentunya dengan baik. Tapi kalau kehidupan kita nggak bisa ngatur, lari ke obat terlarang, kita malah mau melukai diri, mencelakai diri, serampangan sehingga terjadi kecelakaan, itu bukan manajer yang baik dalam kehidupan, bukan manajer yang baik dalam posisi kita sebagai orang hebat. Itu artinya kalau kita punya kedudukan, kita punya kekayaan, ya kalau kita sebagai manajer yang jelek, ya hancur habis juga itu teman-teman. Jadi kita diuji dari tidak punya apa-apa tetap bisa bekerja dengan baik, tetap bisa melakukan hal-hal hebat yang akan terus semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat.
Itu yang saya mau share ya teman-teman, semoga bermanfaat. Ya, kita harus menjadi sukses, kita berdoa mencari bimbingan kebijaksanaan. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.